Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Siti Nurpatiha. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan refleksi 1, semangat guru 2 tentang motivasi dan guru merdeka belajar. Selamat menyaksikan. Motivasi adalah dorongan dalam diri seseorang untuk melaksanakan suatu kinerja. Motivasi merupakan kunci dari keberhasilan sebuah pembelajaran. Guru yang termotivasi untuk belajar, maka akan menghasilkan murid yang termotivasi untuk belajar. Di awal pembelajaran kita diarahkan pada hierarki kebutuhan didasarkan pada teori Abraham Maslow. Nah, ini berhubungan dengan motivasi adalah sebagai konten dari motivasi itu sendiri. Ketika kita ingin menumbuhkan motivasi, maka ada beberapa kebutuhan yang sebenarnya kita butuhkan, dimulai dari fisiologis, keamanan, kemudian relasi, kemudian penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Nah, ini merupakan hal-hal yang penting kita penuhi dalam keseharian, juga dalam proses mengajar pada umumnya. Pada bagian berikutnya kita diarahkan pada teori Locke dan Latham tentang proses menentukan tujuan. Yang pertama tentang nilai, suatu nilai keindahan, suatu hal, oh ini dianggap baik. Nah, kemudian ketika kita sudah menentukan, oh ini adalah hal yang baik, maka ada suatu keinginan atau ketertarikan untuk melakukan hal baik tersebut. Setelah itu, maka kita akan menentukan suatu tujuan. Oh, ternyata tujuan kita itu ingin melaksanakan hal baik yang sudah kita tentukan di awal seperti tadi. Nah, hal baik itu tujuan itu akan dipengaruhi oleh komitmen kita untuk melaksanakan tujuan tersebut. Yang kedua adalah tingkat kesulitan untuk melaksanakan tujuan yang sudah kita rumuskan. Sehingga ketika kita merumuskan suatu tujuan, diupayakan harus bisa tercapai. Ada tingkat pengukuran terlaksananya tujuan tersebut. Kedua, tentu tidak boleh terlalu sulit juga gitu, karena kalau terlalu sulit tentu kita akan kesulitan untuk melaksanakan melaksanakan tujuan tersebut. Dilanjutkan, setelah perumusan tujuan itu sudah dirumuskan, kemudian dipahami tentang tingkatan kesulitannya, maka selanjutnya kita akan melaksanakan tindakan yang sesuai dengan tujuan yang sudah kita rumuskan. Dan pada akhirnya kita akan meminta umpan balik. Apakah pelaksanaan tindakan itu sudah sesuai? Nah, umpan balik ini kita lihat dari lingkungan sekitar kita, entah dari guru ataupun dari siswa sebagai penerima dari tindakan yang sudah kita berikan. Nah, pada semangat guru 2 ini, setelah kita memperoleh materi tentang motivasi dan merdeka belajar, kita juga diminta untuk melakukan praktek refleksi mengajar melalui suatu lembar aksi 1. Nah, ini di sini kita diarahkan untuk mengisi nama sekolah, kemudian moto pendidikan dan asal sekolah dan lain sebagainya. Nah, yang paling menarik dari lembar aksi ini adalah pertama, kita itu diarahkan untuk memahami tekanan-tekanan yang guru rasakan ketika mengajar. Kemudian kita melihat tentang idealis yang kita harapkan ketika kita mengajar. Apakah pertama misalkan guru semangat ketika mengajar, kedua anak-anak antusias dan lain sebagainya. Di sini juga dibahas tentang tingkatan-tingkatannya. Kemudian pada halaman berikutnya juga dibahas tentang pemetaan dari kebutuhan Maslow yang kemudian kita tuliskan. Kebutuhan Maslow didasarkan pada kebutuhan di sekolah kita. Nah, seperti itu. Dan masih banyak lagi, kita juga diarahkan untuk menuliskan berbagai macam rencana tindakan per minggunya gitu ya. Secara tidak langsung sebenarnya lembar aksi ini mengarahkan kita untuk senantiasa menuliskan rencana-rencana kita. Nah, dalam hal ini mampu mengembangkan kemampuan notenis kita sebagai seorang guru, yaitu kemampuan berkomunikasi secara tertulis. Nah, dari serangkaian materi yang kita dapatkan, sebenarnya kita berusaha untuk senantiasa menumbuhkan motivasi diri kita sebagai seorang guru. Marilah kita senantiasa menumbuhkan motivasi diri kita. Adapun tipsnya untuk menumbuhkan motivasi guru dan murid adalah: cobalah berhenti sejenak, refleksikan kebutuhan, tugas, dan tanggung jawab diri. Mulailah motivasi diri sendiri, lakukan perubahan-perubahan kecil di dalam kelasmu, lakukan umpan balik, terus perbaiki kekurangan dan kesalahan yang kita lakukan. Tetap semangat, yuk kita ikuti Semangat Guru 2 bersama saya. Semoga tetap semangat sebagai guru.